Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai mekanisme evolusi. Apa sih itu mekanisme evolusi? Mekanisme evolusi adalah perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Evolusi berkaitan dengan perubahan sifat genetik yang diwariskan kepada keturunannya, yang mengakibatkan sifat keturunan akan berbeda dengan sifat induknya. Dengan demikian, mekanisme evolusi sangat berkaitan dengan adanya perubahan materi genetik dan seleksi alam. Di dalam mekanisme evolusi, terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam mekanisme evolusi. Yang pertama yaitu adanya perubahan atau variasi genetik. Perubahan genetik dari suatu organisme yang mengalami evolusi akan memengaruhi terjadinya perubahan frekuensi gen. Penyebab terjadinya variasi genetik adalah yang pertama yaitu adanya mutasi gen. Mutasi gen yaitu adanya perubahan struktur kimia gen atau DNA pada organisme tersebut. Jumlah gen-gen yang bermutasi di antara seluruh gamet yang dihasilkan oleh satu individu dari satu spesies disebut dengan laju mutasi gen. Genotip individu hasil mutasi gen berbeda dengan genotip induknya. Perbedaan hal inilah yang mengakibatkan perubahan pada polgen. Polgen merupakan jumlah keseluruhan alel dari gen yang menyusun seluruh individu. Pada mutasi, ada yang bersifat merugikan dan juga ada yang bersifat menguntungkan. Jika terjadi mutasi yang menguntungkan dengan jumlah yang cukup besar, maka dapat memungkinkan munculnya spesies baru yang adaptif dengan jumlah yang cukup besar. Sedangkan jika terjadi mutasi yang merugikan, maka akan menghasilkan keturunan yang kurang adaptif. Untuk contoh soalnya yaitu seperti ini ya. Jumlah populasi sebesar 300 dengan jumlah generasi spesies itu sebesar 6.000. Sedangkan angka laju mutasi per gen yaitu 1/100.000. Jumlah gen yang mampu bermutasi dalam individu yaitu 1000. Perbandingan mutasi yang menguntungkan dan merugikannya yaitu 1/1000. Nah, berapakah mutasi gen yang menguntungkan selama spesies itu ada? Yang pertama yaitu kita mencari perhitungan jumlah gen yang bermutasi. Dapat dimasukkan dengan jumlah 1/100.000 dikali 100, maka menghasilkan 1/100.000 gen, sehingga jumlah mutasi gen yang menguntungkan yaitu 1/100 dikali 1/1000 sama dengan 1/100.000. Sehingga jadi pada setiap generasi mutasi yang bersifat menguntungkan terdapat 1/100.000 dikali 300 sama dengan 3 gen, sehingga mutasi gen yang menguntungkan selama spesies itu adalah 6.000 dikali 3.000 sama dengan 18 juta. Yang selanjutnya yaitu ada rekombinasi gen. Rekombinasi genetika berlangsung melalui perkembangbiakan secara generatif, sehingga reproduksi seksual merupakan faktor penting di dalam proses evolusi. Rekomendasi gen menyebabkan perubahan frekuensi gen pada generasi berikutnya. Selanjutnya yaitu ada frekuensi gen pada populasi. Frekuensi gen adalah frekuensi kehadiran suatu gen di dalam populasi dalam hubungannya dengan frekuensi semua alelnya. Yang pertama yaitu ada hukum Hardy-Weinberg. Hardy merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris yang ahli di bidang matematika, sedangkan Weinberg merupakan ilmu yang berasal dari Jerman yang ahli di bidang fisika. Hardy dan Weinberg telah mengemukakan hukum kesetimbangan populasi secara matematis yang dikenal dengan hukum Hardy-Weinberg. Hukum Hardy-Weinberg berisi bahwa frekuensi dan gen dalam suatu populasi akan selalu konstan dari generasi ke generasi berikutnya, meskipun terjadi perkawinan yang secara acak antara anggota populasinya. Syarat-syarat terjadinya prinsip hukum
Hardy-Weinberg. Yang pertama yaitu tidak terjadi mutasi, seleksi alam, dan migrasi. Yang kedua yaitu populasi yang besar. Ketiga yaitu frekuensi gen dalam populasi seimbang. Selanjutnya yaitu perkawinan terjadi secara acak atau random. Yang terakhir yaitu ada fertilisasi dan viabilitas sesama. Secara matematis, hukum Hardy-Weinberg dapat dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung, P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Maka P tambah Q sama dengan itu 1. Keterangannya yaitu sebagai contohnya alel gen A atau homozigot dan A atau resesif, maka menurut persamaan di atas maka P kuadrat sama dengan frekuensi individu yang bergenotip homozigot atau AA besar. 2PQ sama dengan frekuensi individu heterozigot atau A besar A kecil. Q kuadrat sama dengan frekuensi individu resesif atau AA kecil. Nah, untuk contohnya yaitu pada suatu populasi yang berpenduduk 10.000 orang, terdapat 25 orang yang menderita albino. Berapa persentase orang yang normal dan orang yang karier albino? Nah, diketahui jumlah populasi ada 10.000 orang, dan yang ditanyakan yaitu persentase orang yang normal atau bisa juga disebut homozigot dan orang yang karier albino atau juga bisa disebut sebagai heterozigot. Nah, sebelum kita menjawab ke pertanyaan, kita akan mencari terlebih dahulu yaitu nilai Q atau orang yang albino atau juga bisa disebut dengan resesif. Nah, maka Q kuadrat sama dengan 25 per 10.000 sama dengan 0,0025. Q sama dengan akar dari 0,0025 sama dengan 0,05. Nah, setelah kita menemukan nilai Q, maka kita masukkan ke dalam rumus. Jika P tambah Q sama dengan 1, maka P sama dengan 1 kurangi Q. Nah, P sama dengan 1 kurangi 0,05 sama dengan 0,95. Jadi, orang yang normal atau homozigot sama dengan P kuadrat sama dengan 0,95 kuadrat sama dengan 0,9025. Nah, persentase orang yang normal sama dengan 0,9025 dikali 100% sama dengan 90,25%. Nah, untuk orang karier atau heterozigot, 2PQ sama dengan 2 dikali 0,95 dikali 0,05 sama dengan 0,095. Nah, untuk persentase orang yang karier yaitu 0,095 dikali 100% sama dengan 9,5%. Nah, untuk selanjutnya ada perubahan perbandingan frekuensi gen pada populasi. Perubahan perbandingan frekuensi gen di dalam suatu populasi dapat disebabkan oleh mutasi, seleksi alam, emigrasi dan imigrasi, rekombinasi dan seleksi, serta reproduksi dan domestikasi. Nah, yang kedua ada seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses alamiah yang telah dikemukakan sebelumnya oleh Darwin. Nah, seleksi alam juga dapat mempengaruhi populasi sehingga dapat menyebabkan terjadinya evolusi. Evolusi akibat seleksi alam terjadi pada populasi suatu spesies yang berubah dalam kurun waktu yang cukup lama. Makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya maka akan mengalami seleksi alam dan akibatnya mengalami kepunahan. Sedangkan makhluk hidup yang dapat beradaptasi pada lingkungannya akan dapat bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Nah, untuk contoh seleksi alam yaitu ada biston betularia di Inggris. Pada awalnya, populasi biston yang bersayap terang
lebih banyak dibandingkan populasi biston yang bersayap gelap. Setelah terjadi revolusi industri di Inggris yang menimbulkan asap dan jelaga pabrik, mengakibatkan populasi biston yang bersayap terang semakin berkurang. Hal ini dikarenakan biston yang bersayap terang kurang adaptif pada lingkungan setelah terjadi revolusi industri, sedangkan biston yang bersayap gelap adaptif pada lingkungan setelah terjadi revolusi industri. Sekian pemaparan yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.